Baru-baru ini ada Crazy Race ditangkap. Ada Ustadz anaknya bikin apa itu ajakan investasi via internet. Ini ada fenomena yang menarik kan sekarang ini. Nah, menurut data-data itu sekitar 11 juta lah anak-anak muda kira-kira usia 18 sampai 30-an tahun itu terlibat dalam apa yang disebut dengan apa itu istilahnya mungkin bisnis kripto atau ya bisnis investasi via online via internet gitu. Nah kita sebelum menyimpulkan apakah itu boleh atau tidak boleh itu ya kita lihat dulu gitu. Rata-rata kan sekarang ini ada demam gitu mengenai pengen cepat kaya gitu. Lihat investasi lewat online gitu, transaksi online, pengen cepat kaya tapi jatuhnya malah kere seketika. Saya berkali-kali bilang bahwa secara umum di dalam Islam itu atau di dalam semua agama ya, itu ketika kita mau melakukan sesuatu itu kita harus paham seluk-beluknya, kita harus mengetahui, kita harus menguasai ilmunya. Kalau enggak ya mesti jadi korban. Nah ini kan operator bisnis seperti itu kan rata-rata dari luar negeri kan. Nah, itulah negara-negara yang menjadi lahan subur untuk menyembunyikan uang. Jadi kita patut prihatin juga kalau anak-anak muda Indonesia tertipu kayak gitu kan, berarti kita mengalirkan uang dalam negeri ke luar negeri kan gitu. Dan itu kalau masif ya bisa membahayakan keuangan neraca perdagangan atau apapun istilahnya bagi negara kita gitu. Nah kalau saya kan cuma orang desa gitu, saya ngamati dari jauh gitu. Terutama ini kan penyakitnya orang kota, penyakitnya anak-anak muda yang punya sedikit uang atau banyak uang gitu. Dengan semangat pengen cepet kaya, jadinya malah kere seketika. Jadi halal atau haramnya sesuatu itu kan sebenarnya secara umum itu filosofinya begini, sebuah transaksi perdagangan yang halal yang berkah itu kan yang saling ridho itu saling menguntungkan, bukan menguntungkan satu pihak merugikan pihak lain, bukan atau bahkan bukan merugikan semua pihak. Kalau merugikan semua pihak kayaknya hampir mustahil ya. Jadi pada prinsipnya ya investasi di internet tuh ya halo sebentar ya lagi ngevlog. Investasi seperti itu ya mirip banget dengan perjudian. Yang namanya perjudian itu yang menang satu, yang kalah sejuta. Satu orang menang, yang 1 juta kalah. Yang pasti menang itu bandarnya. Mereka bikin sistem, mereka bikin ya fenomena uang elektronik, kripto dan lain-lain itu kan sudah sebenarnya sudah sejak awal berapa ya, sekitar tahun ya mungkin 12 tahun lalu aku sudah atau enggak malah mungkin sudah mulai sekitar 2005 ya, sekitar 2005 sudah ada, memang tidak semasif sekarang gitu. Tipu menipu bagi saya itu kayak gitu. Jadi saya tidak bicara halal haram, tapi saya bicara filosofi halal dan haram. Yang haram itu yang merugikan satu pihak atau dua belah pihak. Yang halal itu menguntungkan dua belah pihak. Nah, transaksi jenis ini mari kita cermati, kita yang untung kan pasti yang bikin itu. Yang bikin situsnya, yang bikin sistemnya. Kebanyakannya kan jadi korban, dan tentu saja yang bikin sistemnya dan orang-orang yang di dekatnya gitu. Jadi kalau kita nggak tahu ya nggak usah gitu-gitulah. Punya uang 50 juta, 100 juta, ya jangan diinvestasikan yang nggak kayak gitulah, sektor real aja lah. Yang nyata-nyata aja usaha itu. Memang kadang-kadang tekniknya begini, misalnya saya invest di situ 100 juta, nah itu dalam 1 bulan menjadi 250 juta, labanya 150% kan itu. Nah nanti saya kemudian terpancing untuk investasi lebih besar lagi, jadi aku tak invest
semua tak investkan lah 250, kemudian naik lagi. Nah ketika saya sudah ngeluarin 1 miliar misalnya, kalau begitu udah rumah ini saya gadekan, uangnya saya investasikan ke ini, bisnis ini, online ini. Nah setelah itu nanti ambiar biasanya, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Nah memang teknik menipu itu dari zaman ke zaman kan berubah. Sekarang zaman internet, zaman online ya, pasti para petualang penipu itu memanfaatkan itu gitu loh, memanfaatkan ketidaktahuan calon korban gitu. Jadi teknik menipu kan dasarnya itu kan gitu toh. Buatlah satu apa itu acara yang dan kita ajak orang-orang yang tidak memahami itu, kemudian bisa kita makan, kita telan. Oleh karena itu ya wahai anak muda Indonesia, kalau kau punya duit nggak usah aneh-aneh gitulah, nggak usah apa itu mau dibohongi oleh dunia sulap menyulap itu, yang kayak artis-artis yang kemarin ditangkap itu. Nggak ada, ya ada sih 1-2 orang kaya secepat kilat, tapi harus terukur, harus rasional, harus kita pahami dong gitu. Jangan terbujuk rayu dengan para penipu. Nah, itu semua itu harus terukur secara rasional, harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, kalau nggak terukur, kalau aneh, atau kalau ini sistem ini saya untung tapi orang lain pasti tidak untung, kan itu nanti korban berikutnya itu ya kita sendiri itu. Jadi ya untuk menjadi kaya itu kan sebenarnya gampang toh. Apa yang kita lakukan kepada makhluk Tuhan, nah, kalau kita suka membantu makhluk Tuhan untuk kaya, ya kita nanti akan dibuat kaya oleh Tuhan, kan gitu aja. Kalau kita ingin kaya tapi dengan merugikan makhluk Tuhan, ya mustahil itu. Kalaupun terjadi itu berarti kita sudah benar-benar di hadapan Tuhan itu sudah ditetapkan sebagai golongan para penipu. Kan itu ya, tempatnya di neraka, dunia juga akhirnya masuk penjara. Kayak kemarin itu ya, nggak usah sebut namanya. Jadi marilah kita jangan asal ikut tren tanpa kita memahami apa yang sedang kita lakukan. Lakukan aja apa saja yang kita memahami, kita mengetahui seluk-beluknya, kita paham aturan mainnya. Itu jangan terpukau pada hasil gitu loh. Semua korban penipuan itu mulanya adalah keinginan untuk cepat kaya, keinginan untuk melipat gandakan uangnya. Pada akhirnya bukannya dapat kekayaan dengan cepat atau kekayaannya berlipat ganda, tapi kekayaan yang sudah dimilikinya itu malah habis. Bukannya cepat kaya, tapi malah mendadak kere mendadak kan itu. Mari berkali-kali ini saya perhatikan itu sedikit mengkhawatirkan lah, dan aku kan nggak begitu paham ya detail-detail tentang bisnis seperti itu. Aku juga cuma paham mengenai dasar-dasar ilmu ekonomi, tapi detail-detail seperti itu kan nggak paham juga. Dan itu kan memang bisnis-bisnis yang tidak atau belum dijangkau oleh aturan hukum gitu. Jadi kalau kita tertipu ya kita mau lapor kemana juga nggak bisa juga gitu. Jadi oleh karena itu ya yang resmi aja, yang gampang-gampang aja gitu loh. Kepengin cepet kaya ya banyaklah menolong makhluk Tuhan yang perlu ditolong, banyaklah memberi uang kepada orang yang perlu ditolong, orang yang tertinggal, nanti Allah akan mengayakan kita. Gitu aja.